Ya, jadi barangkali memang pendidikan untuk bangsa seperti kita itu mesti agak apa ya, mesti agak orde baru gitu kan. Mhm. Ada ada pemaksaannya sedikit gitu loh. Iya, Kalau iya. dikasih bebas malah jadi ngawur gitu. Barangkali gitu. Nah, saya juga suka mengamati itu ya. Belakangan ini saya mengamati China karena saya sedang mempersiapkan buku baru Ethos China ya, The Chinese Ethos. Karena Cina ini luar biasa ini. Sebentar lagi dia kan super power melewati Amerika kan gitu. Padahal kita sudah memiliki tahu sejak lama ada ungkapan bijak ya apa namanya tuntutlah ilmu bahkan sampai ke negeri Cina. Kan udah tahu kita kan. Nah itu diucapkan barangkali sekitar abad ke-7 atau abad 8 Masehi. Konon itu kan diucapkan Nabi Muhammad. Begitulah kata sebuah hadits kan. Iya. Nah, tidak ada saat yang lebih bagus belajar mengenai Cina daripada sekarang ini. Bagaimana dia sebuah bangsa yang begitu gawat di abad ke-20, tahu-tahu bertiwi krama menjadi luar biasa sekarang ini. Nah, buku saya sedang saya siapkan. Jadi saya mempelajari banyak hal mengenai Cina belakangan ini, termasuk sejarahnya. Itu bangsa yang sudah berumur 5.000 tahun, peradabannya diringkaskan 5.000 tahun, gitulah. Sejarahnya panjang sekali. Barangkali itu yang menyebabkan bangsa itu juga kemudian gampang patuh gitu loh. Belum lagi ajarannya, misalnya Konfusianisme itu kan sangat menekankan kepatuhan pada orang tua, kepatuhan kepada pemerintah gitu kan. Oke, ya, ya. Nah kadang-kadang saya pikir iya ya. Ini Indonesia ini opo ini? Ini sebagai bangsa kapan kita terbentuk? Itu kan kita dari serpihan suku-suku kemudian menyatu menjadi Indonesia 67 tahun yang lalu. Barangkali pengalaman kita sebagai bangsa juga belum cukup lama, jadi susah diatur, susah digembleng gitu loh. Jadi kadang-kadang saya merasa Indonesia ini jangan-jangan mesti dididik dengan popor kali sedikit gitu. Dan jangan-jangan sering nonton TV ya Pak ya, karena beritanya gitu juga ya. Nah, kadang-kadang saya pikir begitu ya. Iya, iya. Ya, tapi saya berharap sebenarnya ya bisa menyentuh budi manusia itu dengan keluhuran, dengan cinta kasih, dengan kemuliaan ya. Saya merasa orang dablek pun kalau disentuh dengan keluhuran, kendablekannya itu akan berubah menjadi kecerdasan yang kemudian dia mengalami transformasi dan menjadi luhur juga gitu loh. Perlengkapan kita sudah cukup. Saya kan tadi mulai Pancasila. Saya bilang itu bapak-bapak Republik kita, Soekarno, Hatta, Syahrir segala macam itu, ya toh. Itu kan itu intelektual terbaik pada zamannya. Tidak kalah lah intelektual Indonesia. Bapak Republik kita itu intelektual semua kan? Iya, iya. Itu tidak kalah mereka dengan intelektual Perancis atau di Eropa pada zaman itu ya. Bapak Republik kita loh. Itulah saya bilang Pancasila itu mahakarya. Iya kan? Mereka mampu merumuskan sesuatu jauh melewati zamannya. Ya kan? Nah, artinya perlengkapan kita itu sudah lebih dari cukup. Idealisme kita lebih daripada cukup. Belum lagi saya ikut menyumbangkan 8 ethos kan gitu kan. Yang menjadi masalah kita tentu saja ya bahwa sementara perlengkapan kita demikian bagus, demikian ideal, tapi implementasinya ini yang ngawur-ngawur saya bilang. Di tingkat negara, presiden, menteri, DPR segala macam itu kan kita harapkan sebenarnya kan. Nah kalau hakim juga tidak bersungguh-sungguh menegakkan keadilan, lantas siapa yang kita harapkan kan? Kan itu kan tangis kita sebenarnya. Tiap kali kita menonton Lawyers Club itu ya malam ini nih biasanya kan. Jangan ketinggalan ya. Laduh, iya kan? Kan mestinya hakim itu adalah orang suci di bidang keadilan. Benar nggak? Polisi itu adalah orang suci di bidang ketertiban. Namanya dia kan Kamtibmas kan tugasnya kan. Guru itu adalah orang suci di bidang pendidikan. Gitulah. Nah kalau kita mengerti itu pentingnya semuanya itu. Nah ini yang kita harapkan. Kalau ini dalam skala besar-besaran bekerja buat Indonesia, maka harapan Indonesia ini bisa menjadi bangsa besar gitu loh. Tadi pagi saya baca di koran, Indonesia ini ternyata di bidang diabetes mellitus nomor 4 di dunia. Aduh,
Di bidang penyakit kita nomor 4. Kan mestinya kita di bidang militer nomor 4, di bidang kemakmuran nomor 4, di bidang keluhuran nomor 4. Sebab kita ini bangsa besar. Ya, tapi jangan diabetesnya nomor 4.